Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut, ini yang bagian kedua ya. Kita akan latihan soal dan mempelajari materi tentang kebijakan dasar puskesmas. Yuk mulai saja kita ke latihan soal dan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-6, berikut ini yang bukan termasuk upaya kesehatan wajib puskesmas. A. Upaya kesehatan lingkungan. B. Upaya perbaikan gizi. C. Upaya pengobatan. D. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. Atau E. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Ya, dan yang bukan termasuk upaya kesehatan wajib puskesmas adalah jawabannya D. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan bab 4, upaya dan asas penyelenggaraan, upaya kesehatan wajib puskesmas yaitu meliputi upaya promosi kesehatan, upaya promosi lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan upaya pengobatan. Sedangkan untuk jawaban upaya perawatan kesehatan masyarakat masuk ke dalam upaya kesehatan pengembangan. Selain itu, upaya kesehatan pengembangan juga ada upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, dan upaya pembinaan pengobatan tradisional. Sedangkan untuk upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan, karena ketiga upaya ini merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas. Dan kita lanjut ke soal ke-7. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, termasuk ke dalam asas apa? A. Asas pertanggungjawaban wilayah. B. Asas pemberdayaan masyarakat. C. Asas keterpaduan. D. Asas rujukan. Atau E. Asas desentralisasi. Dan jawabannya adalah asas pertanggungjawaban wilayah. Asas pertanggungjawaban puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban wilayah. Dalam arti puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini, puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain yaitu sebagai berikut: menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan sehingga berwawasan kesehatan, memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, membina setiap upaya kesehatan serata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, menyelenggarakan upaya kesehatan serata pertama atau primer secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya. Diselenggarakannya upaya kesehatan serata pertama oleh puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa, serta berbagai upaya kesehatan di luar gedung puskesmas lainnya atau outreach activities pada dasarnya merupakan realisasi dari pelaksanaan asas pertanggungjawaban wilayah. Dan asas berikutnya yaitu ada asas pemberdayaan masyarakat. Adalah pemberdayaan masyarakat dalam arti puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga, dan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas atau BPP. Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu upaya kesehatan ibu dan anak, Posyandu Polindes Bina Keluarga Balita, upaya pengobatan, Posyandu Pos Obat Desa, upaya perbaikan gizi yang meliputi Posyandu, Panti Pemulihan Gizi dan Keluarga Sadar Gizi, upaya kesehatan sekolah yang meliputi dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua atau wali murid, Saka Bakti Husada, dan pos kesehatan pesantren, upaya kesehatan lingkungan yang meliputi kelompok pemakai air atau POKMAIR, Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan atau DPKL. Selanjutnya, upaya kesehatan usia lanjut meliputi Posyandu Usila dan Panti Wreda, upaya kesehatan kerja yang meliputi pos upaya kesehatan kerja atau PUS UKK, upaya kesehatan jiwa yang meliputi Posyandu Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM, upaya pembinaan pengobatan tradisional yang meliputi Taman Obat Keluarga atau TOGA, dan pembinaan pengobatan tradisional atau BATRA, dan upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan atau inovatif yang meliputi dana sehat, tabungan ibu bersalin atau tabulin, dan mobilisasi dana keagamaan.
Asas yang selanjutnya adalah asas keterpaduan. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu. Jika mungkin sejak dari tahap perencanaan, ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab puskesmas. Contohnya, antara lain yang pertama, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS yang meliputi keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, dan pengobatan. Yang kedua, upaya kesehatan sekolah atau UKS, keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa. Yang ketiga, puskesmas keliling, keterpaduan pengobatan dengan KIA atau KB, gizi, promosi kesehatan, dan kesehatan gigi. Yang keempat, posyandu, yaitu keterpaduan KIA dengan KB, gizi, P2M, kesehatan jiwa, dan promosi kesehatan. Sedangkan untuk yang B, keterpaduan lintas sektor, adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya puskesmas, wajib, pengembangan, dan inovasi dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Contohnya antara lain, yang pertama, upaya kesehatan sekolah yang meliputi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah atau kepala desa, pendidikan, dan agama. Yang kedua, upaya promosi kesehatan yang meliputi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah atau kepala desa, pendidikan, agama, dan pertanian. Yang ketiga, upaya kesehatan ibu dan anak yang meliputi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah atau kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK, dan PLKB. Yang keempat, upaya perbaikan gizi meliputi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah atau kepala desa, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha, PKK, dan PLKB. Yang kelima, upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan yang merupakan keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah atau kepala desa, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keenam, upaya kesehatan kerja yang meliputi keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah atau kepala desa, tenaga kerja, dan dunia usaha. Yang keempat, ada asas rujukan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas terbatas, padahal puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya puskesmas, wajib, pengembangan, dan inovasi harus ditopang oleh asas rujukan. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama. Dan sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas, ada dua macam rujukan yang dikenal ya teman-teman, yakni yang pertama ada rujukan upaya kesehatan perorangan. Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu, baik horizontal maupun vertikal. Sebaliknya, pasien pasca rawat inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana dirujuk ke puskesmas. Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, rujukan kasus keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan medik, biasanya operasi, dan lain-lain. Yang kedua, rujukan bahan pemeriksaan atau spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. Dan yang ketiga, rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di puskesmas. Dan macam rujukan yang dikenal selanjutnya ada rujukan upaya kesehatan masyarakat yang cakupannya adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya KLB atau kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana. Dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Rujukan upaya kesehatan masyarakat juga dibedakan atas 3 macam loh teman-teman. Yang pertama, rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audiovisual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai, dan bahan makanan.
Yang kedua, rujukan tenaga antara lain dukungan tenaga ahli untuk menyelidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam. Yang ketiga, ada rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan masyarakat dan tanggung jawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, antara lain upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan jiwa, pemeriksaan contoh air bersih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu. Dan ini ada secara skematis pelaksanaan asas rujukan dapat digambarkan sebagai berikut. Ini dilihat dan dipahami ya teman-teman. Ini ada rujukan pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat. Ada strata-stratanya. Yuk kita selanjutnya lanjut ke soal ke-8. Proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas disebut dengan tahap manajemen. A. Perencanaan upaya kesehatan pengembangan. B. Perencanaan. C. Pelaksanaan dan pengendalian. D. Pengawasan dan pertanggungjawaban atau E. Evaluasi. Dan jawabannya adalah tahap manajemen, yaitu perencanaan. Di sini, tahap perencanaan ada dua, yaitu yang pertama, perencanaan upaya kesehatan wajib, dan yang kedua, perencanaan upaya kesehatan pengembangan. Sesuai dengan bab 4 tentang manajemen puskesmas, pada tahap perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Rencana tahunan puskesmas dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama rencana tahunan upaya kesehatan wajib dan yang kedua rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan. Sekarang kita belajar yang pertama ya teman-teman. Yang pertama dulu, perencanaan upaya kesehatan wajib. Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas, yakni promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan. Dan terdapat langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan puskesmas, yaitu yang pertama menyusun usulan kegiatan, memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan masalah sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Yang selanjutnya, mengajukan usulan kegiatan. Mengajukan usulan kegiatan tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk persetujuan pembiayaannya. Yang selanjutnya, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, rencana kerja kegiatan atau plan of action dalam bentuk matriks Gantt chart yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah atau mapping. Dan ini ada contoh Gantt chart usulan kegiatan atau RUK ya teman-teman. Di tabel yang ada nomor upaya puskesmas, kegiatan, tujuan, sasaran, target, waktu, volume kegiatan, lokasi, perkiraan biaya, dan hasil yang diharapkan. Dan ada juga contoh Gantt chart rencana pelaksanaan atau POA, dan ada contoh pemetaan wilayah kesehatan puskesmas atau mapping. Seperti ini. Materi kebijakan dasar puskesmas terdapat dalam Kemenkes nomor 128 tahun 2004 ya teman-teman. Yuk, selanjutnya yang tahap kedua adalah perencanaan upaya kesehatan pengembangan. Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium kesehatan masyarakat, dan pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan upaya penunjang yang harus dilakukan untuk pelengkapan upaya-upaya puskesmas. Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi upaya kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh puskesmas. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya masalah kesehatan yang terkait dengan setiap upaya kesehatan pengembangan tersebut. Apabila puskesmas memiliki kemampuan, identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan atau survei mawas diri. Dan ini ada pengertian dari SMD atau survei mawas diri adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi
serta potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Tahap pelaksanaannya ada 3, pengumpulan data cepat berupa data primer, yakni yang dikumpulkan langsung dari sumber data, atau data sekunder, yakni yang berasal dari catatan yang ada. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, penyajian data berupa data masalah dan potensi. Tetapi apabila kemampuan pengumpulan data bersama masyarakat tersebut tidak dimiliki oleh puskesmas, identifikasi dilakukan melalui kesepakatan kelompok atau Delbek teknik oleh petugas puskesmas dengan mengikut sertakan badan penyantun puskesmas atau yang BPP tadi ya teman-teman. Ini juga ada pengertian dari Delbek teknik, yaitu perumusan masalah dan identifikasi potensi melalui kesepakatan sekelompok orang yang memahami masalah tersebut. Tahap pelaksanaannya ada yang pertama pembentukan tim, kedua menyusun daftar masalah, ketiga menetapkan kriteria penilaian masalah, dan yang keempat menetapkan urutan prioritas masalah berdasarkan kriteria penilaian dilengkapi dengan uraian tentang potensi yang dimiliki. Untuk yang tahap B, menyusun usulan kegiatan. Langkah kedua yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan atau volume, waktu, lokasi, serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. Rencana yang telah disusun tersebut diajukan dalam bentuk matriks atau Gantt chart. Penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dalam bentuk musyawarah masyarakat. Dan di sini ada pengertian dari musyawarah masyarakat ya teman-teman, yaitu pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh para pemimpin baik formal maupun informal dan anggota masyarakat untuk merumuskan prioritas masalah kesehatan dan upaya penanggulangannya. Tahapan pelaksanaannya ada 5. 1. Pemaparan daftar masalah kesehatan dan potensi yang dimiliki. 2. Membahas dan melengkapi urusan 2. Membahas dan melengkapi urutan prioritas masalah. 3. Membahas dan melengkapi potensi penyelesaian masalah yang dimiliki. 4. Merumuskan cara penanggulangan masalah sesuai dengan potensi. Dan 5. Menetapkan rencana kegiatan penanggulangan masalah, yaitu dalam bentuk Gantt chart. Penyusunan rencana pada tahap pelaksanaan tahun berikutnya dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan rencana upaya kesehatan wajib. Yang C. Mengajukan usulan kegiatan. Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke Badan Penyantun Puskesmas atau pihak-pihak lain. Apabila dilakukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus dilengkapi dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta urgensi perlu dilaksanakannya upaya pengembangan tersebut. Tahap selanjutnya yang C, mengajukan usulan kegiatan. Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke Badan Penyantun Puskesmas atau pihak-pihak lain. Apabila dilakukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus dilengkapi dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta urgensi perlu dilaksanakannya upaya pengembangan tersebut. Langkah yang selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Langkah keempat yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun rencana pelaksanaan yang telah disetujui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau penyandang dana lain, yaitu rencana kerja kegiatan atau plan of action dalam bentuk matriks Gantt chart tadi ya teman-teman, yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah atau mapping. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan penyusunan rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib. Dan tahap yang B, pelaksanaan dan pengendalian, adalah proses penyelenggaraan, pemantauan, serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Dan langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian. Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas perlu dilakukan pengorganisasian.
ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggung jawab dan para pelaksanaan untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian habis seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Penentuan para penanggung jawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim pada awal tahun kegiatan. Ini adalah contoh Gantt chart pembagian beban tugas dan wilayah kerja ya teman-teman. Ini yang kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan, yaitu penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja. Yang B, penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara langsung, yakni antar sektor-sektor terkait, ataupun secara tidak langsung, yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan. Oke, sekian belajar bareng kita kali ini. Kita sudah mempelajari tentang kebijakan dasar puskesmas yang bagian pertama dan kedua. Besok lanjut yang bagian ketiga ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semangat belajar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.